Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang tren keketatan dari beasiswa LPDP dan khususnya kita akan memprediksi seberapa ketat beasiswa LPDP untuk tahun 2026. Ya, kalau kita lihat datanya dari tahun ke tahun, jumlah pendaftar beasiswa LPDP selalu naik sangat signifikan ya. Ini kita lihat dari tahun, let's say dari tahun 2023 nih, 33.396 orang yang mendaftar beasiswa LPDP, ke tahun 2024 naik sampai 52.839 orang, dan ke tahun 2025 kemarin di 78.637 orang. Ini naiknya sangat amat signifikan. Dan prediksi untuk pendaftar di tahun 2026 secara keseluruhan ya, baik tahap 1 maupun tahap 2 di jumlah, itu di sekitar 85.000. Nah, akan tetapi sayangnya jumlah yang diterima selama beberapa tahun terakhir itu kecenderungannya menurun ya. Teman-teman, nih kita lihat dari tahun 2023 yang diterima atau yang lulus beasiswa LPDP itu 9.358 orang. Kemudian di 2024 turun menjadi 8.592 orang. Dan di tahun 2025 turun hingga 50% jadi 4.211 orang. Nah, untuk tahun 2026 berdasarkan informasi yang kami terima dan banyak diberitakan juga di situs-situs berita online dari informasi dari pihak LPDP bahwa untuk tahun 2026 kemungkinan masih 11-12 dengan tahun 2025. Artinya sekitar 4 ribuan awardee yang akan diterima di tahun 2026. Konsekuensinya, ketika jumlah yang diterima masih mirip atau sama, 4 ribuan orang, sementara jumlah pendaftarnya selalu naik karena yang kemarin tidak lulus kemungkinan juga akan mendaftar kembali, fresh graduate juga akan mendaftar di tahun 2026, sehingga acceptance rate dari beasiswa LPDP akan semakin kecil. Nah, kalau kita lihat, ini acceptance rate-nya ya selalu turun dari tahun ke tahun dan menukik tajam dari 2023, tahun 2023, 2024, dan 2025. Jadi tahun 2023 ini cukup besar ya, 28% dari yang mendaftar itu diterima menjadi awardee beasiswa LPDP. Kemudian di 2024 turun menjadi hanya 16% yang diterima. Tahun 2025 yang kemarin itu cuma 5,4%, tidak ada 6% dari total pendaftar beasiswa LPDP yang diterima menjadi awardee beasiswa LPDP. So it was like getting through the eye of a needle ya. Jadi seperti lewat lubang jarum gitu. Saking kecilnya acceptance rate atau keketatan dari beasiswa LPDP di tahun 2025 yang lalu. Nah, untuk prediksi tahun 2026 akan turun lagi, bahkan kurang dari 5% yang diterima, yaitu sekitar 4,7% dari total pendaftar beasiswa LPDP. Nah, kabar yang cukup apa namanya cukup menarik juga bahwa di tahun 2025 tahap 2 ini kita lihat proporsi yang diterima kemarin ya. Jadi masih didominasi oleh afirmasi yaitu 38%, kemudian disusul oleh reguler 37%, targeted 23%, dan prioritas 0,4%. Ini dari total yang diterima di beasiswa LPDP ya teman-teman semuanya. Bukan berarti afirmasi kemudian jadi mudah, belum tentu karena dengan banyaknya afirmasi yang diterima, tentu pendaftar afirmasi juga lebih banyak daripada skema yang lain. Demikian juga dengan reguler, targeted, dan prioritas, gitu. Nah, kalau kita lihat komposisi yang sudah memiliki LOE atau yang belum memiliki LOE, itu 11-12 mirip ya, 50% 50% ya. Walaupun ternyata didominasi oleh yang belum memiliki LOE. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya apakah memiliki LOE memastikan atau memiliki peluang yang lebih besar untuk keterima beasiswa LPDP, ternyata dari data juga tidak signifikan ya perbedaannya. Bahkan yang belum memiliki LOE lebih banyak proporsi yang diterima di beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2025 yang lalu.
Kemudian kalau dari segi jenjangnya itu tertinggi di magister dalam negeri, kemudian magister luar negeri, doktoral dalam negeri, doktoral luar negeri dan spesialis dalam negeri. Nah, yang menarik adalah komposisi STEM dan non-STEM. Di video berikut sebelumnya kami sudah memprediksikan bahwa untuk STEM di tahap 2 tahun 2025 itu adalah 70%. Dan ternyata memang tidak jauh dari angka itu. Untuk STEM di tahap 2 tahun 2025 adalah 68,68% atau 69% ya, hampir 70%. Sisanya 31% adalah non-STEM. Nah, informasi yang kami terima dari banyak media, kemudian banyak berita juga yang disampaikan oleh petinggi-petinggi LPDP, termasuk arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa di tahun 2026 ini STEM akan lebih digalakkan lagi. Jadi mungkin 80% yang akan menerima beasiswa LPDP atau bahkan lebih adalah dari rumpun studi STEM. Sementara yang non-STEM akan 20% atau bahkan kurang dari 20%. Ini juga dikonfirmasi dari banyak berita, banyak informasi yang teman-teman bisa mengaksesnya atau menerimanya di situs-situs berita online. Nah, kemudian kita juga sudah melihat pengumuman pendaftaran beasiswa LPDP yang ternyata sudah rilis dan ini semakin menyangatkan ya informasi bahwa STEM dan non-STEM ini benar-benar akan diregulasi proporsinya secara lebih ketat di dalam beasiswa LPDP tahun 2026. Jadi ternyata di LPDP tahap 1 tahun 2026 ini panduan untuk STEM dan non-STEM itu dispesifikan, dipisahkan. Jadi panduannya sekarang ada dua, tidak hanya satu seperti periode-periode sebelumnya. Dan teman-teman yang dari jurusan STEM barangkali memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Namun teman-teman dari non-STEM tidak menutup kemungkinan teman-teman juga tetap memiliki peluang yang kompetitif yang bisa diusahakan. Mungkin tidak sebesar yang STEM, tapi peluang untuk menjadi awardee beasiswa LPDP tetap tersedia bagi teman-teman dari jurusan non-STEM apabila teman-teman memiliki effort yang luar biasa, effort yang optimal untuk mempersiapkan seleksi beasiswa LPDP. Nah, kami dari Adelaide juga memberikan beberapa layanan di tahun 2025 kemarin. Kami juga sudah memberikan banyak layanan kepada teman-teman yang mendaftar beasiswa LPDP dan banyak dari mereka yang telah bergabung dengan kita dan memberikan feedbacknya sukses untuk meraih beasiswa LPDP. Mulai dari persiapan, kemudian review essay, kemudian persiapan simulasi seleksi bakat skolastik, kemudian mock up interview dan lain sebagainya. Kami memberikan layanan-layanan yang eh, dari awal hingga akhir proses seleksi beasiswa LPDP. Ya, sejak Adelaide berdiri tahun 2019, kami telah melayani lebih dari 1.200 customer persiapan beasiswa LPDP, kemudian mock interview yang baru kami buka tahun lalu sampai tahun ini kami melayani lebih dari 200 calon peserta beasiswa LPDP yang itu mock interview dan kami juga dipercaya oleh institusi dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan persiapan kepada lebih dari 75 pegawai di Kementerian Kesehatan yang akan melanjutkan studi di menggunakan beasiswa LPDP. Ya, tahun 2025 tahap 2 kemarin, lebih dari 1.000 orang telah menggunakan simulasi tes bakat skolastik di sistem kami. Kemudian lebih dari 100 essay telah direview oleh tim reviewer Adelaide. Kemudian lebih dari 80 proposal di tahap 2 tahun 2025 kemarin direview oleh tim Adelaide dan lebih dari 150 pendaftar beasiswa LPDP melakukan mock up dengan tim Adelaide. Ya, layanan-layanan kami saat ini ada siap LPDP 2026, kemudian ada self-assessment review. Jadi kita selain menerima review oleh reviewer kami juga membuat platform khusus untuk review bagi teman-teman yang ingin mereview sendiri dengan self-assessment yang hasilnya instan, dapat dilihat secara langsung, instan. Setelah klik evaluasi akan muncul hasil evaluasi dari essay ataupun proposal teman-teman dan evaluasi itu juga
dikontekstualkan sesuai dengan essay dan proposal, dan disesuaikan dengan panduan LPDP terbaru tahap 1 tahun 2026. Nah, kalau paket yang siap LPDP 2026 ini memiliki banyak layanan-layanan di dalamnya, termasuk self-assessment, termasuk review oleh reviewer kami, termasuk akses unlimited terhadap simulasi tes bakat skolastik, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita juga ada e-book yang nanti juga akan available di website kami. Teman-teman tinggal cek di website kami. Kemudian mock interview kita juga ada. Teman-teman tinggal cek di www.edlight.id. Ya, kurang lebih itu dari kami di video kali ini dan sampai jumpa di video yang akan datang.